Orang meninggal, 500 kurang lebih rumah hancur, terdampak dan sebagainya. Yang dulu kita tahu bahwa di setiap di Bali ini Subak sudah punya peran aktif, ya. Kemudian ada tebe-tebe. Saya dapat info dari Pak Darmawan dulu itu karena beliau orang PU. Jadi kalau dulu setiap ruang-ruang saluran air itu ada ruang juga untuk kita mengecek air. Nah, sekarang sudah tidak ada, disertifikatkan. Karena itu dianggap itu gampang, nggak ada yang protes kalau orang sertifikat. Nah itu. Nah, oleh karena itulah mohon bantuan Bapak Guru Besar kita yang hadir pada kesempatan ini untuk kita mencarikan solusi dan jalan terbaik lah untuk kepentingan anak cucu kita ke depan dan Bali ke depan. Mungkin itu sementara. Tukat-tukat di Badung itu dulu tidak sesempit sekarang ya. Tapi kalau ada orang membangun di pinggir tukat, lama-kelamaan dia mengambil ke dalam sehingga tukat itu makin sempit. Ruang air juga sekarang di perkotaan yang kira sudah semakin jalannya tidak sebebas dulu kan, karena tertutup. Jangankan begitu, di tempat-tempat yang masih terbuka seperti di Kelungkung aja, yang tidak ada banjir sekarang udah banjir. Kenapa? Mereka membangun, ya izinnya mereka sudah cari izin, tapi di tengah perjalanan mereka lakukan pembangunan mereka melanggar dengan masif. Tambah inilah, tambah itulah. Belum lagi bicara tentang khususnya pendidik. Kalau kita ke sana ngecek nanti Pak Ketua, itu pertanahan juga mempunyai peran di sana. Ya, bagaimana pertanahan mengukur tanah warga dulu yang merupakan tanah tak milik, kemudian di pinggirnya itu adalah laut. Pada saat mereka mengukur, tidak dilihat tuh pipilnya berapa luasnya, tapi pemilik itu langsung mohon sampai ke luas pantai, sehingga tanah timbulnya pun itu diberikan kepada pemilik lahan yang mungkin bisa memiliki 1 hektar bisa menjadi 1,5 hektar. Itu fakta. Tadi permasalahan apa yang diinginkan tadi? Alih fungsi, Pak. Alih fungsi lahan itu tidak bisa dipungkiri terjadi. Jadi data untuk seluruh Bali itu sudah mencapai 1.700 hektar per tahun rata-ratanya di seluruh Bali loh ini. Nah, dan pasar tentu ada. Cuman berapa persen? Perkiraan yang saya dapatkan datanya itu sekitar 400-500 hektar per tahunnya. Sehingga dengan demikian artinya ada konsentrasi yang lebih tinggi menuju investasinya ke Denpasar. Kemudian ada ke Badung. Kemudian Gianyar. Nah, solusi yang kita harapkan sebenarnya, mohon maaf, dari dulu kita hanya berbicara saja. Pernah nggak kita pikir membuat pembangunan yang merata, betul nggak? Jadi meratakan pembangunan di seluruh Bali, membawa beberapa poin atau magnet-magnet pembangunan ini ke wilayah kabupaten-kabupaten lain. Seperti yang sudah saya lihat sekarang di negara ada banyak berkembang industri, misalkan tidak lagi memusat di wilayah sini karena mohon maaf, buat investasi pengembalian modalnya juga menjadi perhatian penting bagi investor. Dan pasar mahal tanahnya, Bandung mahal tanah, kan tidak mengembalikan secara cepat mereka punya investasi. Dengan demikian berarti pemerataan fasilitas yang terbangun ini juga harus didukung oleh infrastruktur dan itu diatur di dalam tata ruang.